Shalom, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menjadi bagian kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang akan kita pahami dalam bingkai tema menjadi pengikut Yesus. Marilah kita baca, dengarkan, dan camkan apa yang diberitakan oleh Mas Markus dalam perikop ini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikian firman yang disampaikan kepada kita dalam kasih Kristus. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, menghayati dan melakukan perintah Tuhan Yehova Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Amin. Marilah kita temukan apa pengajaran Tuhan kepada kita demi kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Yesus Kristus yang turut dipanggil dan ditugaskan bekerja untuk manusia atau untuk kemanusiaan. Yang pertama, kerajaan surgawi telah berdiri di dunia dan membutuhkan tenaga kerja untuk segala bidang. Sebelum Yesus memanggil murid-muridnya, yang pertama, Yesus telah memproklamasikan berdirinya kerajaan Allah atau lebih kenal juga sebagai kerajaan surgawi dengan menegaskan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian Markus 1 ayat 15. Kata genap dan dekat menunjuk kepada kenyataan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada kini dan di sini. Hic et nunc. Kerajaan Allah itu bukan lagi kerajaan yang dinanti-nantikan, melainkan kerajaan yang sudah berada sekarang di tengah-tengah umat manusia di dunia. Teritorialnya meliputi seluruh dunia, di mana ada kerajaan, republik, kesultanan, negara, dengan segala macam isinya, pemerintahannya, budayanya, ideologinya, dan lika-liku kehidupan manusia di sana. Terbandingkan itu dengan NKRI yang kemerdekaan atau momen mendirikan dan dinyatakan melalui proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dengan teritorialnya mencakup seluruh daerah jajahan Belanda waktu itu, yang di dalamnya ada berbagai kerajaan atau kesultanan dengan segala isinya. Banyak dari kerajaan atau kesultanan itu tidak dihapus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi bergabung dan mau berada di bawah panji-panji Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aparatur Belanda yang diganti dengan aparatur NKRI, semua menyambut ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Pancasila, dan bertekad mematuhi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta hidup dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Kerajaan surgawi tidak menghapus kerajaan, kesultanan, republik, atau negara yang menjadi teritorial kerajaan surgawi itu. Tetapi setiap negara, kerajaan, kesultanan, dan republik itu harus atau wajib menyambut atau menyerap Injil Kristus. Sebab dengan demikian negara, kerajaan, kesultanan, dan republik itu akan menjadi negara, kerajaan, kesultanan, atau republik yang diterangi dan digarami Injil Kristus itu, sehingga menjadi sangat luar biasa giatnya bekerja untuk kemanusiaan, yang menuntun seluruh rakyat negara, kerajaan, kesultanan, republik itu menikmati hidup yang adil, sangat makmur dan sejahtera jasmani dan rohani. Kerajaan surgawi yang diproklamasikan Yesus Kristus membutuhkan tenaga kerja, aparatur, dan pejabat-pejabat di negara, kerajaan, kesultanan, dan republik yang dicakup kerajaan surgawi itu. Tenaga kerja yang dibutuhkan itu harus terampil dan profesional atau profesional, sedikitnya dalam salah satu keahlian untuk kehidupan duniawi dan rohani bagi dirinya dan bagi manusia lainnya. Profesional bukan hanya sebagai manajer atau ahli teknologi, juga sebagai pemulung ada yang profesional. Yesus Kristus memulai recruiting tenaga kerja itu sebagaimana diberitakan dalam perikop khotbah renungan kita. Pekerjaan recruiting itu harus dilanjutkan dan berlanjut sepanjang masih ada zaman. Itu jangan dilalaikan oleh gereja. Saudara-saudari yang terkasih, apapun profesi saudara, saudara adalah orang yang dibutuhkan menjadi tenaga kerja dalam kerajaan surgawi itu. Mari Pak, dengarkan dan maui ikuti panggilan Yesus untuk Anda digunakan dalam kerajaan itu. Kedua, yang perlu kita renungkan, Yesus mencari kita untuk merekrut kita menjadi tenaga kerja yang bekerja untuk manusia. Markus memberitahu bahwa Yesus berjalan menyusur danau Galilea. Itu bukan hanya sekedar jalan-jalan santai di tepi pantai, tetapi merupakan perjalanan terencana untuk mencari dan menemukan orang yang dapat dia rekrut menjadi orangnya, bekerja dalam kerajaan surgawi atau kerajaan Allah, agar ada mengurus manusia atau peduli kemanusiaan. Yesus tidak membuat reklame, iklan, atau pengumuman di medsos bahwa dibutuhkan tenaga untuk kerajaan yang dia dirikan itu. Yesus ingin tatap muka langsung dengan calon-calon tenaga kerjanya. Yesus ingin langsung mengadakan psikotes, tes keterampilan di lapangan saat dia bertemu dengan calon tenaga kerjanya. Tidak perlu ribet, melainkan simple dan on the track. Walaupun tesnya terhitung sebagai tes kelas tinggi, sebab bersangkut paut dengan keterampilan, kecerdasan, dan mentalitas. Ternyata Yesus berjumpa dan menemukan orang-orang yang profesional dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka profesional sebagai penjala ikan, bukan hanya sekedar nelayan. Bukan hanya sekedar nelayan mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka pasangan-pasangan bersaudara. Simon saudara Andreas, Yakobus saudara Yohanes. Itu menunjukkan ternyata bagi Yesus orang-orang bersaudara sangat potensial untuk bekerja dalam kerajaan Allah. Jadi saling mengajaklah, saudara-saudara. Ajak saudaramu bekerja untuk kerajaan Allah. Persaudaraan mereka akan semakin dipererat melalui pengajaran Yesus yang disampaikan kepada mereka. Mereka akan menjadi saudara juga bagi pengikut Yesus yang bukan lahir dari satu rahim perempuan, tetapi dilahirkan dari air dan roh, sebagaimana dikatakan Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 5.
Orang yang profesional menjala ikan bukan hanya tahu menebar jala, tetapi juga mahir dalam mengolah ikan dan memasaknya untuk kebutuhan manusia. Sehubungan dengan pekerjaannya, mereka profesional bekerja di laut atau di danau, dan profesional juga bekerja di darat di kalangan sesamanya manusia. Biasanya nelayan atau pelaut adalah orang yang serba bisa. Beda itu dengan orang darat, mereka tidak bisa bekerja di laut. Pelaut itu atau nelayan itu yang profesional ini bisa melakukan banyak pekerjaan sehubungan dengan profesinya dan yang berkaitan dengan profesinya itu. Para penjala ikan itu hendak direkrut menjadi penjala manusia tanpa melecehkan profesi mereka sebagai penjala ikan. Justru profesi mereka itu menjadi profesi bandingan untuk profesionalitas dalam bekerja di kerajaan surgawi. Kita tahu bahwa Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes masih dibiarkan menggunakan keahliannya menjala ikan dalam pekerjaan mereka mengikuti Yesus menjala manusia. Orang-orang profesional zaman now pun dipanggil dan diajak Yesus bekerja bersama dia untuk peduli kemanusiaan sebagai tanda kehadiran kerajaan surgawi atau kerajaan Allah di dunia, di seantero dunia ini, di semua kerajaan, kesultanan, negara, dan republik yang ada di dunia ini. Entah dalam bidang apapun keprofesionalisanmu, Yesus sedang mencari dan menemukanmu, sedang mengajak kamu untuk bekerja, menggunakan dan meningkatkan keprofesionalanmu untuk diabdikan kepada kemanusiaan, bukan hanya untuk kepentingan profesimu sendiri, atau hanya untuk kepentingan perusahaanmu, atau hanya untuk kepentingan negaramu, tetapi justru kepentingan-kepentingan itu harus dikombinasi seluruhnya demi kepentingan manusia dan dibuat berguna untuk kerajaan surgawi. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau profesimu juga memasak, membuat kuliner, perhatikan ini panggilan Yesus. Kau akan dijadikan kuliner yang sangat luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jadilah pengikut Yesus Kristus. Dalam merekrut orang yang bekerja untuk kerajaan surgawi yang didirikannya, Yesus Kristus memanggil mereka dengan mengatakan, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tolong diperhatikan bahwa sewaktu Yesus memanggil para pekerjanya yang pertama ini, Yesus tidak menanyakan terlebih dahulu agama apa agama orang dipanggilnya itu, atau dari suku mana mereka. Maka dapat dikatakan apapun agama Anda, apapun suku Anda, apapun profesi Anda termasuk orang yang dicari dan yang dipanggil Yesus menjadi orangnya. Yang paling penting di sana adalah ajakan, karena sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, yang mengatakan, "Mari ikutlah aku." Deuto opiso. Ayolah di belakangku, katanya. Come behind me, come follow me. Ibraninya liku ahrai. Berjalanlah di belakangku, berjalanlah di barisan sebelah aku. Go behind me, take step after me. Kalimat ini merupakan ajakan lembut. Ajakan ini bukan dipahami hanya secara hurufiah, yakni mengajak seseorang berbaris di belakang Yesus seperti orang antri. Tetapi justru Yesus mengajak yang dipanggil itu mengisi otaknya, wawasannya dengan wawasan dan paradigma maupun tujuan Yesus Kristus, bahkan dengan ilmu Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, yang dipanggil itu diajak meningkatkan keahliannya hingga mencapai keahlian yang didambakan Yesus dimiliki orang yang dipanggilnya demi penunaian tugasnya yang lebih mulia, yakni demi kemanusiaan. Tugas mulia yang akan disampaikan kepada siapapun yang dipanggil itu, kamu akan kujadikan penjala manusia,
lies antropon. Ibraninya ledayage anasim ayat 17. Kata halis atau ledayagi atau penjala di ayat 16 dipahami hurufiah penjala ikan. Sedangkan kata halis di ayat 17 harus dipahami sebagai kiasan untuk pekerjaan memanusiakan manusia atau menangkap manusia menjadi warga kerajaan Allah. Dan tentu saja jalannya akan berbeda dengan jala ikan, bukan? Yang paling utama memang jala orang yang akan menjala manusia adalah hidup orang itu sendiri, kelakuan orang itu sendiri, kata-kata orang itu sendiri, keahlian orang itu sendiri yang membuat orang menjadi ditangkap dan dibawa ikut dalam kerajaan surgawi. Murid-murid Yesus yang pertama ini ditangkap oleh Yesus menjadi warga dan pekerja dalam kerajaan Allah, lalu menugaskan mereka menangkap manusia untuk kerajaan Allah, kerajaan surgawi. Dalam pemanggilan itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni pertama sehubungan dengan diri yang dipanggil itu sendiri, dan kedua sehubungan dengan tugas yang akan diemban orang yang dipanggil bagi umat manusia. Renungkan contoh ini. Seorang dokter yang sangat anti agama ditemukan Yesus dan dipanggil, "Mari, ikut aku. Kau akan kujadikan dokter yang sangat luar biasa di tengah umat manusia," kata Yesus kepadanya. Dokter itu menolak. Lalu setiap orang yang diobatinya mati, bukan semakin sehat. Melihat kenyataan itu, dokter tersebut menguji kebenaran kata-kata Yesus. Lalu dokter itu menggunakan wawasan, paradigma, dan ilmu maupun tujuan Yesus dalam menjalankan tugas kedokterannya. Akibatnya, dokter ini mengalami kesuksesan yang luar biasa dan setiap pasien yang diobatinya selalu mengalami sukacita, hati yang gembira yang menjadi obat yang paling mujarab. Orang menanya dokter itu tentang di mana letak kesuksesannya. Dia menjawab, "Walaupun saya tetap seorang anti agama, saya menggunakan wawasan, paradigma, ilmu, dan tujuan Yesus Kristus dalam menjalankan profesiku. Dan itulah yang terjadi. Saya menjadi pengikut Yesus walaupun tidak menjadi Kristen," katanya. Kalau seluruh manusia tidak menjadi seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mari kita doakan agar semakin banyak orang profesional, yang ateis, yang komunis, yang anti-Kristen, yang penganut agama lain, menjadi seperti dokter yang menyambut wawasan, paradigma, ilmu, dan tujuan Yesus tersebut di atas. Mereka menjadi bekerja demi mengasihi manusia, memanusiakan manusia, dan benar-benar peduli manusia, bukan hanya menjadi orang yang profesi oriented, melainkan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Mungkin orang-orang yang non-Kristen sudah lebih banyak begitu kan daripada kita yang Kristen ini. Banyak saya lihat para dokter-dokter di rumah sakit kita tidak Kristiani, tidak menjadi pengikut Yesus, sangat disayangkan. Kasihnya sangat tipis. Bila para dokter itu bekerja menurut ilmu, kasih Tuhan Yesus, kerajaan Allah dalam Kristus akan semakin nyata di dunia ini. Jadi lakukan itu, terutama para pengikut Yesus yang profesional maupun yang non-Kristen yang profesional juga. Anda tidak rugi menterapkan ilmu Yesus, wawasan Yesus, semangat Yesus, dan kasih Yesus dalam profesi Anda. Keempat yang perlu kita renungkan, sikap terbaik orang yang dipanggil Yesus Kristus menjadi pengikutnya. Simon dan Andreas segera meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus setelah mendengar ajakan Yesus kepada mereka. Sikap segera iutus menunjukkan sikap yang cepat memahami panggilan yang disampaikan Yesus kepada mereka dan cepat mengambil sikap mematuhi panggilan yang didengar. Bukan tanpa pertimbangan yang matang, tetapi penuh dengan kesadaran dan ketetapan hati apabila mereka mengambil sikap segera. Sikap itu bukan sikap tergesa-gesa.
Simon dan Andreas tidak melakukan pengikutan yang membabi buta, tetapi pengikutan yang committed, yang komit. Yesus juga segera atau diutus memanggil Yakobus dan Yohanes sewaktu Yesus melihat mereka. Kata segera atau diutus di sini menunjukkan tindakan pemanggilan yang dilakukan Yesus kepada kedua orang itu adalah pemanggilan yang penuh pertimbangan, dengan penuh kesadaran dan pengenalan atas Yakobus dan Yohanes. Lalu hatinya segera menetapkan untuk memanggil mereka berdua. Jadi Yesus dalam memanggil itu tidak melakukan pemanggilan yang asal begitu saja atau yang membabi buta, melainkan setelah melihat Eiden, bentuk auris daripada horau, hingga ke dalam hati Yakobus dan Yohanes. Sebelumnya Yesus juga melihat atau Eiden, auris daripada horau ini, Simon dan Andreas, lalu mereka berdua dipanggil. Jadi Yesus melihat sampai ke dalam ya. Yang betul itu, orang tidak bisa main-main. Yesus dan Andreas meninggalkan jala mereka, lalu mengikuti Yesus. Mereka ingin belajar kepada Yesus untuk meningkatkan profesi penjalaan dan objek yang akan mereka jala. Karena bukan ikan lagi yang akan mereka jala, melainkan manusia, tentu mereka harus meninggalkan jala ikan mereka dan ingin mendapat jala model baru, yakni jala yang dapat memikat, menangkap manusia yang akan dimasukkan dalam kerajaan surgawi atau kerajaan Allah. Untuk itu mereka bersedia mengikuti ekolutesan Yesus. Mengikuti dan mengikut menjadi perbuatan yang saling berurutan. Mengikuti lebih menekankan menapak jejak kaki Yesus, sedangkan mengikut lebih menekankan komitmen untuk menghayati ajaran Yesus dan mempraktekkan ajaran itu untuk kebaikan manusia. Kemana Yesus pergi, ke situ orang yang dipanggil ikut. Apa yang diajarkan Yesus itu yang menjadi pedoman pekerjaan dan hidup. Dokter anti agama yang diceritakan tadi masih kurang satu langkah dalam pengikutannya kepada Yesus. Kalau satu langkah itu dilakukan, profesinya menjadi dokter yang sempurna, seperti Yesus yang sempurna. Setelah Yesus dan Yohanes dipanggil oleh Yesus, mereka meninggalkan jala mereka, meninggalkan ayah mereka, Zebedeus, meninggalkan para orang ubahan yang bekerja pada ayah mereka. Mereka mendapat ayah yang baru, yakni Yesus, tanpa melupakan ayah lahiriah mereka. Mereka meninggalkan status mereka sebagai pekerja bagi ayah mereka dan menetapkan tekad mereka menjadi pekerja bagi Yesus Kristus. Dan setelah belajar dari Yesus, mereka akan memperbaiki kehidupan para ubahan ayah mereka. Mereka mengikuti dia. Apelton, auris daripada aperhomai, pergi mengikuti opiso di belakang atau behind auto. Ibraninya wehaliku aharat, dan berjalan sesudah atau di belakangnya. Kata apelton adalah sinonim dengan kata ekolutesan, bentuk auris daripada akoluteo. Apelton itu bukan hanya erhomai atau hanya pergi begitu saja, tetapi erhomai, yakni pergi mengikuti orang lain dengan penuh kesadaran, dengan pertimbangan yang matang dan ketetapan hati yang teguh. Yakobus dan Yohanes menjadi murid yang melekat atau selalu bersama Yesus dan menjadi murid yang setia mendengar ajaran Yesus, menghayati dan mempraktekkan ajaran Yesus. Mereka menjadi pelaku firman, seperti katakan Yakobus 1:22. Kalau Anda mau atau telah mengatakan sekaligus menyanyikan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar
dengan menyanyikan lagu seperti itu dengan hati yang tulus, marilah kita lanjutkan dengan komitmen kita yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Kristus, mengembangkan profesionalitas kita, bukan hanya untuk profesi itu sendiri, melainkan untuk manusia di dalam kerajaan surgawi, kerajaan Allah yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa surgawi kami, terima kasih Engkau menyuruh Tuhan Yesus Kristus memanggil kami menjadi pengikut-Mu. Kami ingin mengikut-Mu ya Tuhan dengan sekonsisten mungkin. Kami komit untuk melakukan firman-Mu. Lengkapilah kami ya Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami menjadi pengikut-Mu di dunia ini, sehingga kerajaan-Mu akan semakin nyata yang datang di dunia ini. Bapa surgawi, tunjukkan kuasa-Mu, bahwa negara kami bisa dibebaskan dari pandemi COVID-19 dengan Omikronnya. Di negara-negara lain kami tahu sudah mulai bebas dari pandemi ini. Kiranya negara kami juga menikmati itu demi kemuliaan nama-Mu. Sadarkan bangsa kami perlunya kesatuan dan persatuan, serta kekompakan dan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat dengan tulus membangun kemanusiaan sebagaimana Tuhan kehendaki ketika Tuhan memanggil muridnya untuk bekerja bagi kemanusiaan, untuk manusia. Kiranya seluruh penganut agama yang berbeda-beda di Indonesia ini juga pelaku-pelaku firman yang bekerja untuk kemanusiaan. Di dalam Yesus Kristus sempurnakan doa kami dan kabulkanlah doa kami. Amin.